Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Cahya Azahra. Di video kali ini kita akan bahas mengenai bilangan berpangkat. Nah, sebelumnya pas SD kita pernah mengenal apa sih pangkat ya? Ada pangkat 2, pangkat 3. Nah, sekarang kita akan bahas apa itu bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat itu adalah bilangan real dipangkatkan dengan bilangan bulat positif. Nah, secara matematisnya, A pangkat N sama dengan A dikali A dikali A. Sehingga A-nya itu sebanyak N faktor. Sehingga bisa kita dapat bahwa A adalah bilangan pokok yaitu basis dan N adalah pangkat atau disebut juga dengan eksponen. Seperti contohnya 4 pangkat 2 sama dengan 4 dikali 4. Maka hasilnya 16. Atau misalnya 7 dikali 7 dikali 7 sama dengan, berarti ini bilangan pokoknya atau basisnya adalah 7 dan eksponennya adalah 1, 2, 3. 3, berarti 7 pangkat 3. Nah, sekarang kita ke contoh yang ketiga. Negatif 2 pangkat 3. Berarti ini sama dengan negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2. Negatif 2 dikali negatif 2, 4 dikali negatif 2, maka hasilnya negatif 8. Nah, jadi ada istilah jika bilangan negatif dipangkatkan dengan bilangan ganjil, maka hasilnya adalah negatif. Karena ini juga bilangan negatif dipangkatkan dengan bilangan ganjil yaitu 3, maka hasilnya adalah negatif lagi. Nah, sekarang contoh yang keempat, kita hapus. Negatif 2 pangkat 4. Berarti negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2. Nah, berarti 2-nya sebanyak 4 kali. Negatif 2 dikali negatif 2, 4. Dikali negatif 2 dikali negatif 2. 4 dikali negatif 2, negatif 8. Negatif 8 dikali negatif 2 adalah 16. Berarti sudah bisa kita simpulkan ya, jika bilangan negatif dipangkatkan dengan bilangan genap, maka hasilnya adalah positif. Bilangan negatif dipangkatkan dengan bilangan genap, maka hasilnya adalah positif. Jadi beda dengan yang tadi yaitu bilangan negatif, lalu pangkatnya adalah ganjil, maka hasilnya juga akan negatif. Oke, kita lanjut mengenai sifat-sifat bilangan berpangkat. Nah, dalam bilangan berpangkatan, kenapa diadakan sifat-sifat bilangan berpangkat? Karena supaya mempermudah untuk menghitung mengenai perpangkatan dalam aljabarnya. Yang pertama,
A pangkat M dikali A pangkat N, maka hasilnya sama dengan A pangkat M ditambah N. Yang kedua, A pangkat M dibagi A pangkat N, maka ini sama dengan A pangkat M dikurangi N. Nah, di sini disyaratkan A-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Karena jika 0, maka nanti 0 per 0. Dan 0 per 0 itu adalah bilangan yang tidak tentu hasilnya. Nah, yang ketiga, A dikali B pangkat M, maka sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Selanjutnya, A pangkat M dipangkatkan lagi dengan N, maka ini sama dengan A pangkat M dikali N. Yang terakhir, A per B, A dibagi B, pangkat M, sama hasilnya dengan A pangkat M dibagi B pangkat M. Nah, di sini juga B-nya disyaratkan tidak boleh sama dengan 0. Karena nanti jika 0, maka hasilnya 1 per 0. Nah, kita lanjut ke contoh soal. Di sini ada 2 pangkat 7 dibagi 2 pangkat 3, maka hasilnya adalah kita gunakan dulu, berarti ini artinya sama ya dengan 2 pangkat 7 per 2 pangkat 3. Per atau bagi ya, sama itu. Berarti kita gunakan cara yang pertama. Ini cara yang pertama. Cara yang pertama itu menggunakan definisi. Berarti 2 pangkat 7 per 2 pangkat 3 itu artinya 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dibagi, berarti 2-nya sebanyak 7 kali kan, dibagi 2 dikali 2 dikali 2 sebanyak 3 kali. Maka ini akan menghasilkan 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Atau kita sederhanakan 2 pangkat 4. Jadi hasilnya adalah 2 pangkat 4 dari sini. Cara yang kedua yaitu dengan sifat-sifat, dengan cara menggunakan sifat-sifat. 2 pangkat 7 dibagi 2 pangkat 3. Ada ya di sifat yang tadi, maka ini hasilnya sama dengan 2 pangkat 7 dikurangi 3. Jadi 2 pangkat 7 dikurangi 3 adalah 4. Jadi lebih mudah yang mana? Lebih mudah menggunakan sifat-sifat dan lebih cepat juga menggunakan cara yang kedua. Oke, kita lanjut ke contoh soal nomor 2. 9A dikali B dikali A pangkat 2 dikali 3B pangkat 2. Jadi kita satukan dulu yang sejenis. 9A dikali A pangkat 2 dikali B dikali 3B pangkat 2. Ini kita langsung ya cara penyelesaiannya menggunakan sifat-sifat. Nah, kita berarti ini 9A. Berarti ini 9A pangkat 1 ya. 1 ditambah pangkat 2 dikali 3B, ini pangkat 1 ditambah pangkat 2. Jadi hasilnya 9A pangkat 1 ditambah 2, 3 dikali 3B, 1 ditambah 2 pangkat 3. 9A pangkat 3 dikali 3B pangkat 3, maka hasilnya 9 kali 3, 27, 27 A pangkat 3
B pangkat 3. Jadi hasilnya adalah ini. Oke, kita lanjut ke contoh soal nomor 3. 4B pangkat 8 dikali 2B pangkat 11 dibagi 2B pangkat 4. Berarti di sini kita menggunakan dua sifat-sifat perpangkatan. Yang pertama, 4 dikali 2, B 8 dikali, berarti ini sama ya, dengan 8 ditambah 11. Dibagi 2B pangkat 4. 4 dikali 2 adalah 8, B 8 ditambah 11 pangkat 19 dibagi 2B pangkat 4. Jadi 8 dibagi 2, 8 dibagi 2, B 19, jika pembagian berarti dikurangi pangkatnya, dikurangi 4. Berarti 8 dibagi 2 adalah 4, B 19 dikurangi 4, 15. Jadi hasilnya adalah 4B pangkat 15. Mungkin sekian pembahasan video kali ini. Kita lanjut di part selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.